Nggak usah banyak basa-basi deh, timnas sekarang bagus kok. Apalagi yang mau dipertanyakan. Maksudnya kalian mau buka dari tahun berapa sih? Emang kita pernah masuk sampai di lolos ke seri 3 begini? Belum ada kan? Ya jadi apalagi yang mesti dipertanyakan timnas sekarang bagaimana? Ya memang mereka bagus. Jadi ya memang itu yang layak harus dipertahankan. Jadi kalau buat saya sih tanggapan-tanggapan miring dari rekan-rekan atau pencinta sepak bola yang minus, saya bilang ya mungkin kan di otak mereka aja yang miring. Jadi mereka aja mungkin berpikir untuk bantu timnas saja belum tentu. Berpikir saja belum tentu. Tapi komen banyak. Jadi sudah lihat hal yang positif ini ya sebagai pencinta sepak bola, sebagai masyarakat. Ya kita tinggal support. Kamu support aja, apa susahnya sih? Oke, sahabat-sahabat Garuda, kita simak video yang telah diposting dan oleh Bapak Erick Thohir sebagai Ketum PSSI dalam proses yang datang ke Belanda, proses bagaimana pelatih baru kita yaitu Patrick Kluivert. Nama yang pertama disebutkan adalah ini siapa? Frank de Boer, kemudian Patrick Kluivert dan juga Simon Tahamata. Dua nama yang ke Indonesia. Namun satu itu kita patut kita tunggu apakah ada gebrakan baru nanti, apakah menjadi pelatih dari timnas Indonesia U berapa atau menjadi teknikal apa nantinya seperti Johan Cruyff telah menangani timnas Indonesia yang keseriusannya untuk melaju ke level yang tertinggi lagi. Dari sebelum-sebelumnya kita hanya AFF, kita sudah levelnya, mindset kita sebenarnya adalah saat ini mulai dibentuk ke Piala Asia dan menuju ke piala-piala penting lainnya. Tapi Piala AFF juga penting sih. Dan sobat-sobat Garuda, ini juga bagaimana proses Piala Presiden yang dikemas dengan kemasan Piala Presiden ini cukup menarik ya. Ada pertandingan-pertandingan yang patut kita tunggu dalam obrolan dari Bapak Erick Thohir dengan siapa? Bapak Arah. Kemudian sahabat-sahabat Garuda, mari kita simak video yang berikut ini dan juga penting, dan kita simak dan diskusi di kolom komentar. Omongan-omongan dari Bang Oki. Nah, ini apakah langsung secara natural atau jangan-jangan kalau menurut netizen ini jangan-jangan ada just tip juga nih? Enggak ada just tip. Enggak ada just tip. Oke. Ini natural aku aja karena aku ngerasa kita butuh sepak bola kita, ya kita pengen sepak bola kita jadi baik kan arahnya. Tapi kita nggak bisa tuh kalau seandainya nggak bebarengan. Kita harus naiknya bareng-bareng nih sama-sama. Termasuk aku ngerasa ketika PSSI saat ini dikelola dengan baik, terutama timnasnya ya. Kita bicara timnasnya aja dulu. Tetap harus ada orang yang mengontrol ini nih. Dari luar, eksternal. Dari luar, iya dong. Dari eksternal. Aku ngerasa harus ada counter mereka. Karena kalau tidak ada counternya, kita semua sepakat dengan apa yang mereka buat. Takutnya mereka terlalu sembarangan ngambil keputusan, apa semua segala macam. Jadi aku berpikir, ya aku harus seperti itu. Kalau ditanya aku ada titipan atau enggak, sudah pasti tidak. Aku bukan orang yang ngomentarin sepak bola karena ada duitnya. Jadi pure natural. Ya iyalah. Kalau mau nyari duit, kayaknya nggak di ngomongin bola lah. Ya maksudnya ada beberapa program bola kayak live reaction gitu-gitu kan, itu berhubungan beda. sama, maksudnya itu kan berhubungan sama bola. Betul, itu karena profesional. Bener, maksudku kalau mau cari uangnya ya di situ. Iya, di situ. Bukan ketika aku ngasih kritik ini ada titipan orang. Oh enggak, aku nggak bisa komentarku dibayar untuk memberikan statement ini. Untuk menggiring opini istilahnya. Iya, nggak bisa. Jadi itu bagus sekali karena gue juga beberapa kali mengikuti, bahkan gue juga sering membaca caption yang lu tulis, menarik. Dan salah satunya yang gue ingat itu sebelum pertandingan melawan Bahrain di bulan Maret, yang lu ada membuat posting yang lu mengatakan ya pokoknya lu mendukung habis, mendukung total timnas seperti biasanya, tapi bagi lu juga gak penting mau main menyerang kah, mau main bertahan kah, mau main cantik kah, mau main jelek kah, yang penting hasil akhirnya positif. Yaitu kemenangan, karena memang itu adalah pertandingan yang harus menang. Timnas setelah dibantai sebelumnya melawan Australia 5-1. Ya kan, selain itu juga lu mengatakan ya kalau kita bicara soal proses ya nantilah setelah round 3 ini selesai. Tapi sekarang ini kan hasil. Betul. Ya karena lu kok bisa berpikir seperti itu, karena kan banyak juga netizen kita mengatakan ini kan pelatih baru. Ya kasihlah dia waktu untuk adaptasi. Aku kecewa yang udah pasti pertama. Yang gantian pelatih di tengah. Pergantian pelatih di tengah kita sedang menghadapi kualifikasi itu mengecewakan buatku. Tapi bukan berarti aku tidak mendukung
pelatih yang datang. Oke. Tapi ada kekecewaan. Kenapa? Kan target kita nih udah jelas. Iya. Kita lagi mau ngejar Piala Dunia. Betul. Prestasinya sedang baik. Iya. Ketika kau melakukan pergantian pelatih di tengah kompetisi, di tengah pertandingan, Iya. itu efeknya dan dampaknya besar. Oke. Terbukti. Resikonya besar. Besar. Oke. Terbukti. Lawan Australia seperti itu. Dibantai kita pada saat Dibantai. itu. Itu adalah bukti bukan apa ya? Bukan pemain kita tidak bagus, bukan pelatih kita tidak bagus, tapi tidak bisa mempersiapkan tim Iya. hanya dalam waktu dekat. Iya, singkat, waktunya singkat. Singkat. Iya. Karena ini timnas bukan klub. Betul. Persiapannya kan nggak panjang. Mereka ketemu 2 hari sebelum pertandingan. Iya, betul. Bisa apa? Betul. Itu yang terjadi kalah 5-1. Makanya aku bilang ketika lawan Bahrain, aku nggak peduli. Kau mau main menyerang, kau mau main bertahan, kau mau jungkir balik, yang penting kau harus menang. Kalau kau bicara proses, nanti. Iya. Karena kita butuhnya kemenangan saat ini. Iya. Kau melakukan pergantian pelatih, tujuannya adalah untuk memperbaiki tim. Iya. Ya, kau harus memperbaiki dengan baik. Iya. Dan aku bilang, aku yakin Patrick Kluivert dan stafnya sudah bisa membaca para pemain ketika bermain lawan Australia. Jauh lebih kenal. Iya. Makanya ketika lawan Bahrain sudah tidak ada alasan kau tidak kenal pemain, kau tidak tahu gaya bermain. Makanya ketika lawan Bahrain mereka bisa memberikan penampilan yang wah, ini sepak bola kita seperti ini nih. Dan kalau dilihat tidak terlalu jauh beda sama gaya bermain pelatih sebelumnya. Betul. Jadi menurutku ya ini yang harus kau lakukan. Kau harus Iya. menang. Iya. Kecuali kau rubah gaya main, menyerang, menang, itu kita luar biasa kau pelatih. Iya, betul. Tahu ketika kau mulai mencoba main ofensif, main terbuka, kau nggak punya counternya, kau Iya. nggak punya kau nggak punya penghalang untuk Betul. gimana nih kalau di counter attack, Betul. nggak bisa. Iya. Kebobolan 5. Iya, betul. Artinya Patrick Kluivert belajar dari kekalahan melawan Australia yang Iya. sebetulnya di pertandingan tersebut gue masih ingat yang diunggulkan di Indonesia karena Australia banyak yang cedera. Betul. Pemain-pemainnya bahkan Betul. banyak banget supporter kita yang berangkat ke sana kan. Betul. Tapi yang gue suka Bang lawan Bahrain, ada perubahan. Iya. Nah, artinya memang pelatih ini belajar. Belajar. Ada perubahan, main defend and counter dan itu berhasil. Dan itu berhasil. Walaupun peluang kita gak banyak, 4 atau 5 lah Iya. yang berbahaya terlepas dari finishing. Iya. Nah, artinya pada saat memang Kluivert mengubah dari yang tadinya tentu dia ingin bermain lebih menyerang, lebih ball possession, bermain bertahan, artinya dia sudah paham dong bahwa kekuatan dari timnas kita itu di defense. Defense. Benar kan? Karena Bahrain gak banyak dapat peluang. Iya. Bahkan mereka mau masuk ke dalam kotak penalti kita kan agak sulit juga kan? Solid sekali 3 di bawah kita. Hapner, oke, Jai oke. Ijaz, sama Rido. Oke. Dan itu memang sosok yang sudah secara chemistry bagus kayak Oke, begitu. oke. Ini aku tuh terlalu banyak kalau ngomongin timnas-timnas gini. Orang tuh aku yang kadang lucunya buatku orang bilang, "Dah lah kiper cadangan ketiga ngomongin pemain timnas. Alah pemainnya kamu belum pernah timnas." Tapi buat kita para pemain bola, Iya. kita bisa melihat Iya. pemain bola seperti ini. Iya. Kita ngerti, sedikit banyak kita ngerti Iya. bagaimana Iya. bermain Iya. sepak bola Iya. itu. Makanya kemarin ku bilang, Messilger sama Rido Oke. bagusan siapa? Kalau secara statistik bagusan Messilger. Oke. Tapi belum tentu Messilger punya chemistry yang bagus sama Jai, punya chemistry yang bagus sama Iya. pemain. Belum tentu. Oke. Karena pemain bagus, kalau chemistry antar pemain yang nggak cocok, itu jadi nggak ketemu. Oke. Sementara Jai, Hapner, dan Rido, Iya. mereka tahu ketika Jai lewat, sudah ada Hapner yang nge-cover. Oke. Kayak begitu mereka sudah saling mengerti kayak begitu. Oke. Mungkin ya menurutku Mes belum karena belum punya banyak waktu main bareng, makanya dia belum bisa nyetel sama tim. Tapi orang kalau kita bicara kayak begini langsung bilang, kau benci sama pemain, kau ngatain pemain. Nggak bisa kalian seperti itu. Oke, ini menarik yang baru lu katakan. Sebenarnya ini ada pertanyaan terkait 3 pemain di belakang, tapi karena lu sekarang udah ngomong soal Justin, soal Rido dan juga Jay, kemudian ada Mes. Nah, ini yang menarik seperti ini nih, Bang. Memang Mes kan nggak main lawan Bahrain karena dikabarkan cedera. Iya. Jadi dia balik. Jadi yang main kan 3 lagi di belakang seperti Betul, biasa. betul. Justin, Jay dan juga Rido. Nah, untuk pertandingan nanti lawan China, kan Mes sudah datang nih. Ya kan sudah di Bali juga, ya kan? Nah, memang sih gue sepakat dengan lu juga bahwa sebetulnya chemistry-nya sudah terbentuk antara 3 pemain yang tadi gue sudah katakan 2-3 kali, oke? Iya. Tapi ada Messilger sini, masih dia di bangku cadangan. Mes layak main di pertandingan Oke, China ini. tunggu dulu. Layak main, ya kan? Tapi pada saat chemistry-nya yang kita lihat dalam beberapa pertandingan terakhir belum jalan lah ya. Kalau secara individu
Memang bagus. Bagus. Messi ini pemain yang bagus, tapi Iya. kadang pada saat dia naik gak ada pemain di belakang. Pada saat si Jay naik gak ada dia juga di belakang. Betul. Karena mungkin itu tadi ku bilang di timnya di Twente, Oke. Messilger gaya mainnya seperti itu. Oke. Tapi teman-teman satu timnya Nah, sudah mengerti ketika dia maju Iya. sudah ada yang nge-cover. Iya. Nah, ketika di timnas, ketika dia maju tidak ada yang meng-cover Tidak karena ada yang belum tahu gaya main seperti apa. Ketika Jai maju dia Betul. tidak cover. Iya. Nah, ini menurutku layak main. Oke. Ini punya waktu yang lumayan Oke. panjang sebelum Oke. tanggal 5 pertandingan. Jadi harusnya mereka jauh bisa lebih Oke. bonding lagi nih untuk pertandingan kali Oke, ini. pertanyaan gue, Miss main nggak? Nanti Main. menurut lu kira-kira main? Main. Dengan siapa? Jay dan Rido? Jay dan Hubner menurutku. Oh, Jay dan Hubner. Iya. Jadi Miss, Justin, sama Jay. Jadi Iya. Rido cadangan dulu. Real cadangan. Menurutku ya. Ya kemungkinannya seperti begitu. Kemungkinan Kayaknya dia seperti akan main itu. dari awal ya. Iya. Tinggal bagaimana nanti chemistry dia dengan Hubner. Kalau nggak salah dengan Hubner dia belum main nih. Dia belum pernah main. Ya, belum kan? Dia belum pernah main kayaknya di belakang sama Justin Hubner. Belum. Lawan China yang pertemuan pertama, fair dong kalau nggak salah. Iya. Sama di sebelah kiri. Betul kan Shane main di wingback. Itu dia lagi kesalahan kita waktu lawan China kalau diulang lagi. betul. Verdong itu bukan Betul, tipikal betul. pemain bawah yang dia 3 di bawah itu dia tidak bisa main. Dia nggak ngerti main kayak begitu. Dia tuh mainnya ya di sayap Iya, kanan kiri, betul. di sayap kiri, Betul, di back betul. kiri. Betul. Lebih ofensif. Sayang juga dia kalau Iya. diharuskan bertahan saja karena Iya. dia kan menyerangnya bagus Iya, kayak begitu. betul. Dan dia punya power. Dia punya power. Dia punya power dalam Iya. bergerak cepat. Untuk transisi dia pemain yang memang paling bagus. Iya, benar. Menurut gue di timnas karena dia punya speed, dia punya visi, dan dia punya power. Oke, ini kan terkait dengan pemain-pemain yang dipanggil nih ke timnas. Kita tahu sudah lama juga mereka di Bali. Iya, benar. Kayaknya hari ini sudah di Jakarta mereka. Tanggal 1 sudah kayaknya. Iya. Hari ini kayaknya mereka sudah ke Jakarta. Kemarin terakhir sesi-sesi latihan kalau nggak salah 31. Iya, Hari ini udah. Iya, Udah best. di Jakarta. Hari ini udah di Jakarta. Udah. ya? Hari ini udah di Jakarta. Oke. Dari 32 pemain yang dipanggil, ada satu pemain yang memang menjadi bahan pembicaraan. Iya. Yang dipanggil terakhir, yaitu Beckham Putra, Bang. Menggantikan dia. Yang kan? menggantikan si Septian. Maka Septian. dia udah dipanggil terakhir kan. Yang menarik kan menjadi bahan pembicaraan nih. Hampir semua orang lah ngomong soal Beckham Putra, termasuk lu juga ngomong, dan gue nonton full. Terus terang yang lu nonton lu ngomong soal Beckham Putra di Jebret, gue nonton full karena kan masuk gue bilang kok Bang Oki juga ngomong, cobalah gue mau dengerin lah, dan bagus menurut gue. Lu bilang ya dia layak mendapatkan kesempatan. Kalau versi gue pada saat itu belum saatnya karena sudah ada banyak pemain di Iya. posisi Beckham ya. Ya mungkin nanti akan ada waktu ini dia dipanggil, artinya hanya masalah waktu. Hanya masalah. Iya, bahwa dia akan dipanggil karena dia pemain yang paling produktif, pemain lokal paling produktif di Persib. Iya. Mungkin sekarang belum, mungkin next, sama seperti Asnawi, Bang. Iya. Sebelumnya kan nggak dipanggil. Iya. Kenapa nggak dipanggil? Sudah banyak pemain di posisinya. Tapi sekarang ketika dia dibutuhkan, nah dia dipanggil Dia lagi dipanggil ke lagi. squad. Ya kan, Iya. jadi hanya masalah waktu. Ternyata dia dipanggil, Bang. Iya kan? Dan gue bilang ya bagus juga kelewat panggil, ya kan? Tapi terus setelah itu yang gue kaget, di sosial media, bukan cuma Instagram, tapi TikTok, bahkan YouTube, algoritmanya ini berubah. Dari yang sebelumnya orang menanyakan kenapa Beckham gak dipanggil, berubah menjadi kenapa Beckham dipanggil. Iya. Yang ada dibully pemain ini. Iya, betul. Kok bisa seperti itu ya? Kalau gue sih sudah menganjurkan dari channel gue, ada gue buat konten, kenapa kalian harus menghujat? Ini kan kita bicara soal pemain timnas. Iya. Ya kan, kalau pemain timnas itu mau dari klub manapun ya jadi satu. Iya. Kenapa mau dihujat sih, dibully? Belum juga. Main Dia menunjukkan sama kemampuan segala macam. terbaik dia. Iya, Ya kan? iya. Mungkin juga dengan dia latihannya bagus, ya kan? Dia Bisa buktikan DSP. kepada klub, bisa juga dia masuk ke DSP kan. Nah, Iya. menurut lu ini seperti apa, kok aneh ya? Awalnya orang menanyakan kenapa dia nggak dipanggil, pada saat dipanggil dibully. Ini lebih ke sentimen individu nih sih sebenarnya yang terjadi sih menurutku. Makanya kalau kita udah bicara timnas, kita harus menanggalkan semua atribut kita nih terkait klub kesayangan Iya. kita, klub yang kita dukung tuh harus kita tinggalkan. Timnas ya timnas. Oke. Keputusan pelatih memanggil pemain ini berarti si pelatih butuh dengan pemain ini. Oke. Mau dibilang, kalau tadi Bung Bidar bilang dia belum tepat saat ini, tinggal nunggu waktu. Tinggal nunggu waktu. Ya mungkin saat ini waktunya. Karena buatku Coach Patrick itu nggak tahu ya siapapun itu, mungkin manggil Beckham, dikasih kesempatan untuk berlatih dengan timnas, untuk kasih tahu timnas seperti ini. Kalau memang kau bisa nunjukin kemampuanmu, kau bisa masuk DSP, kau mungkin bisa main, semua segala macam. Tapi kalau kau nggak bisa bersaing, paling nggak kau tahu di timnas tuh seperti ini. Itu kan paling nggak ngasih experience untuk dia. Nah, ketika banyak orang yang mulai ngebully dan segala macam, aku tuh nggak ambil soal sebenarnya, Bu. Lebih ke kalian terlalu sentimen untuk hal-hal seperti Iya, ini. iya, iya. Ditambah lagi Iya. kemarin ada beberapa Apalagi video Beckham beredar ketika perayaan Oh. Persib Bandung tuh. Itu kan semakin membuat orang
Oke, sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup bagaimana apa yang telah disampaikan, sangat jelas sekali bagaimana timnas Indonesia saat ini dalam menghadapi pertandingan yang sangat krusial, pertandingan yang cukup kita tunggu-tunggu setelah beberapa bulan yang lalu kita menikmati sebuah euforia atas kemenangan dari Bahrain yang cukup sempurna yang dicetak oleh Marcel dan juga dicetak oleh ya kalau nggak saya. Kemudian sahabat-sahabat Garuda, kita menantikan bagaimana racikan-racikan sayap ini karena kita ketahui bagaimana pelatihan-pelatihan yang dikemas saat ini, ada kacamata lah, kemudian dari kiper dan juga bagaimana teknik baru, dan patut kita tunggu lagi apakah akan ada nama baru lagi di timnas Indonesia baik junior ataupun senior nanti. Sahabat-sahabat Garuda, mari kita diskusi di kolom komentar dan mari kita bahas bersama di sana. Sahabat Garuda, bersama saya, salam olahraga kita Garuda.